adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak yakin dan percaya sungguh kalau adik-adik semua beserta seluruh keluarga tetap dalam lindungan Tuhan Yesus. Hari ini kita semua ada bersama-sama untuk mengikuti ibadah persekutuan anak dan remaja di Jemaat Elim AB Pura pada tanggal 12 September tahun 2021. Kalian ajak kita semua mempersiapkan diri. Yang belum siap Alkitabnya, ayo cepat diambil. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalian ajak semuanya untuk berdiri dan kita menyanyi lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalian ajak semuanya untuk siapkan hati dalam sikap berdoa. Kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, kami mengucap syukur karena di hari yang baru ini, di pagi hari yang indah ini, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, berkat yang baru di hari yang baru ini ya Bapa. Bapa yang baik, sekarang kami anak-anakmu akan memulai dengan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Mau jadi hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalian persilahkan semua untuk duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan, dan mazmur puji-pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 7, ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, mazmur puji-pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 7 ayatnya yang ke-18. Nah, kalian akan membaca perikopnya dan kita membacakan ayat ke-18 secara bersama-sama. Allah Hakim yang adil. Ayat yang ke-18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi Tuhan yang maha tinggi. Untuk mengaminkan mazmur puji-pujian kita, kalian ajak kita semua untuk menyanyi lagu Aku Bahagia. Adik-adik sekalian, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 22, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, kitab 2 Raja-Raja pasal 22, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kalau adik-adik semuanya sudah mendapatkannya, mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab pada pagi hari ini.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati firman ini agar bukan hanya kami baca dan kami dengar, tapi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 22 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7 dengan perikop Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Ayat yang pertama, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boska. Ayat yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat yang ketiga, dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan, katanya. Ayat yang keempat, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Ayat yang kelima, baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Ayat yang keenam, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Ayat yang ketujuh, tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kata Tuhan Yesus, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar, tapi bukan cuma mendengar, tapi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom adik-adik, senang sekali rasanya kalian bertemu dengan adik-adik semuanya dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari seorang raja yang sangat muda, yaitu Raja Yosia. Tapi sebelum masuk ke dalam cerita, kalian mau tanya dulu adik-adik semuanya, apakah adik-adik semuanya memiliki barang yang berharga atau yang paling disayang barang kesukaan? Kalau kakak kalian sukanya atau barang yang paling berharga untuk kalian adalah handphone atau HP. Kenapa kalian menyukai HP? Karena dengan HP kita bisa berkomunikasi, kita bisa telepon papa dengan mama, kita bisa komunikasi dengan saudara-saudara atau teman-teman yang jauh. Terus kita juga bisa main game, bisa foto-foto dan lain sebagainya. Adik-adik semuanya di rumah juga pasti memiliki sesuatu yang berharga kan? Mungkin mainan, atau mungkin ada juga yang senang dengan televisi dan lain-lain sebagainya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sesuatu yang berharga. Tapi ternyata yang berharga itu bukan cuma benda mati seperti handphone atau mobil atau motor. Ada juga hal berharga lainnya. Apa itu? Yaitu kita umat manusia. Kita manusia menjadi berharga di mata siapa? Di mata Tuhan. Kenapa kita berharga di mata Tuhan? Adik-adik semuanya bisa membaca dari Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Sekali lagi Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi ternyata yang berharga bukan cuma benda-benda mati, tetapi juga benda-benda yang hidup, yaitu kita manusia sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan kita bukan cuma berharga, tetapi mulia. Itulah sebabnya kenapa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya adik-adik semuanya tidak boleh ya mencela-cela teman atau mengejek teman, karena kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan kita menjadi berharga karena kita diberikan akal budi.
kita diberikan sesuatu yang membuat kita bisa berpikir, kita bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik dengan tuntunan Tuhan. Selain akal budi, kita juga diberikan talenta atau kemampuan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Sehingga kita walaupun serupa dan senggambar dengan Allah, tapi kita memiliki kemampuan atau kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin ada yang punya kelebihan untuk bermain bola, ada yang punya kelebihan untuk bernyanyi, ada yang punya kelebihan untuk menari, ada yang punya kelebihan dalam bidang pelajaran atau dalam bidang olahraga lainnya, dan banyak sekali talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu talenta itu sebenarnya apa ya Kakak Alen? Jadi talenta itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dari kita masih ada dalam kandungan ibu. Jadi sudah Tuhan berikan, oh yang ini dia punya talenta untuk bernyanyi, yang ini dia punya talenta untuk menari, dan lain sebagainya. Kita masing-masing pasti punya talenta, dan talenta itu tidak boleh kita simpan sendiri. Ketika ada teman lain yang ingin belajar, saya boleh belajar menyanyi kah sama kok? Kita tidak boleh bilang, aku pergi main-main bola saja, aku tidak usah menyanyi-nyanyi. Tidak boleh. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersama-sama. Oh, ayo kita latihan menyanyi sama-sama. Oh, ayo kita latihan menari bersama-sama. Oleh sebab itu, kita harus berbagi. Kita punya talenta kepada teman-teman yang lain. Kita harus mengajarkan dia supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi teman-teman kita yang ada. Sama seperti yang hari ini kita mau belajar, yaitu Raja Yosia. Siapa itu Raja Yosia? Raja Yosia itu adalah anak dari Raja Amon, raja sebelum Raja Yosia. Jadi Raja Yosia ini punya papa, namanya Raja Amon. Tapi sayangnya Raja Amon ini sangat jahat. Dia ketika memerintah sebagai raja, dia bangun patung yang besar-besar, bangun patung di mana-mana untuk memuja atau memuji patung. Jadi yang dia sembah, yang dia puji bukan Tuhan, tapi yang dia sembah dan dia puji adalah patung atau dewa-dewa. Jadi dia menggunakan gereja atau bait Allah, dia taruh patung dalam situ, terus dia menyembah patung. Dia mengucap syukur, ketika dapat berkat dia mengucap syukurnya sama patung. Jadi dia ajak seluruh masyarakat untuk memuja-muja patung yang dia bangun. Akhirnya karena banyak orang yang tidak suka dengan Raja Amon ini, Raja Amon dibunuh. Dan setelah meninggal, Raja Amon ini digantikan oleh anaknya. Anaknya yaitu Raja Yosia. Tapi Raja Yosia ini berbeda sekali dengan bapaknya. Berbeda sangat jauh dengan papanya. Kalau papanya hidup menentang Tuhan atau tidak mau ikut dengan kemauan Tuhan, dia menyembah berhala atau menyembah patung-patung, berbeda dengan Yosia. Walaupun dia sangat kecil, masih 8 tahun. 8 tahun itu berarti seumuran teman-teman yang kelas 3 SD. Walaupun dia masih kecil, tapi dia sangat takut kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, Yosia pasti ikut. Yosia hidup sama seperti Raja Daud yang takut Tuhan, yang suka beribadah kepada Tuhan. Jadi dia sangat berbanding terbalik dengan ayahnya Raja Amon. Raja Yosia pada umurnya yang ke-8, dia diangkat menjadi seorang raja atas bangsa yang besar. Tapi banyak orang yang bilang, ini kan masih kecil, memangnya dia bisa memimpin bangsa yang besar ini. Akhirnya Yosia karena masih kecil, dia tahu dia tidak bisa, dia meminta tuntunan Tuhan. Dia melibatkan Tuhan dalam pemerintahannya. Dia meminta Tuhan, Tuhan, karena saya masih kecil, saya tidak bisa apa-apa, saya mau Tuhan untuk ada bersama-sama saya memimpin bangsa yang besar ini. Akhirnya Tuhan memilih Yosia sebagai raja yang luar biasa walau umurnya masih kecil. Pada umur yang ke-16 tahun atau 8 tahun setelah Raja Yosia menjadi seorang raja, dia mulai mencari Tuhan. Dia mulai
lebih tekun beribadah. Apapun yang Tuhan mau, Yosia semakin melakukannya. Yosia melakukan apapun yang Tuhan mau. Tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung-patung seperti papanya. Tapi dia menyembah Tuhan Allah yang kita sembah juga. Dari situ Tuhan melihat bahwa Raja Yosia melakukan apapun sehingga menjadi sangat berharga di mata Tuhan. Walaupun papanya Raja Yosia jahat, Yosia diberkati oleh Tuhan karena dia mengikuti bapa leluhurnya Raja Daud. Kemudian Yosia pada umur ke-20 tahun, dia memerintahkan untuk menghancurkan semua patung-patung yang ada di kota itu. Patung yang besar, patung yang kecil, yang ada di dalam bait Allah maupun patung-patung yang ada di rumah-rumah, dia minta semuanya untuk dihancurkan. Tidak boleh ada patung-patung lagi, tidak boleh ada orang yang menyembah-nyembah patung, tidak boleh ada orang yang menyembah-nyembah dewa-dewa. Akhirnya pengawal-pengawalnya Yosia menghancurkan semua patung yang ada di kota. Biasanya ada gunung-gunung yang menjadi tempat persembahan kepada dewa-dewanya Raja Amon. Yosia bilang, najiskan semua gunung-gunung itu, tempat-tempat yang biasanya dipakai untuk persembahan kepada dewa-dewa, semuanya harus dihancurkan, semuanya harus dinajiskan. Jadi kalau ada yang pergi ke tempat itu tempat tidak baik, tidak boleh pergi ke tempat itu. Kemudian Raja Yosia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Raja Yosia mulai bilang kepada orang-orangnya, setelah semua patung-patung itu dihancurkan, setelah semua patung-patung itu ditiadakan, tidak ada yang boleh menyembah patung-patung lagi. Yosia mengumpulkan seluruh masyarakat, terus dibilang, siapapun, tidak ada satu orang pun yang boleh menyembah patung. Yang harus kita sembah adalah Tuhan. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang sadar, mereka mulai mengikuti Yosia, untuk mengikuti Yosia untuk menyembah Tuhan. Mereka sudah tidak lagi menyembah patung-patung, mereka sudah hidup berkenan di hadapan Allah. Akhirnya Yosia mulai lagi memperbaiki bait Allah atau gereja. Jadi kalau dulu waktu zamannya Raja Amon, itu bait Allah ada patung-patungnya, Raja Yosia bilang semua patungnya dihancurkan, terus bait Allahnya diperbaiki. Jadi Raja Yosia bilang kepada sekretarisnya atau paniteranya yang bernama Safan untuk pergi ke imam besar. Ada satu imam besar namanya Hilkia. Jadi dia suruh pergi ke Hilkia, bahwa pergi ke Hilkia, uang itu dan berikan kepada para tukang-tukang kerja atau orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan, untuk menjaga rumah Tuhan, untuk menjaga bait Allah, supaya memperbaiki semua kerusakan yang ada. Jadi Yosia minta untuk semua kerusakan yang ada di bait Allah agar segera diperbaiki menggunakan uang-uang yang telah dikumpulkan dari masyarakat kepada penjaga-penjaga pintu. Setelah mereka semua mengerjakannya, Yosia bilang, kalau sudah kasih uang tidak usah diperhitungkan, ini beli berapa, harganya berapa, tidak usah. Karena Yosia percaya bahwa para pekerja-pekerjanya mereka semua bekerja dengan jujur. Apa yang terjadi dalam kepemimpinan Raja Yosia merupakan rencana dari Tuhan, adik-adik. Rencana karena Yosia adalah seseorang yang berharga di hadapan Tuhan sama seperti kita, maka Tuhan berkenan memakai Yosia sebagai alat kesaksiannya untuk menceritakan kebaikan Tuhan bagi bangsanya yang tampak lewat perilaku hidup Yosia yang baik. Ia menunjukkan sikap hidup yang luar biasa. Dia takut akan Tuhan, dia setia, dia rendah hati, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Padahal kalau mau dibilang Yosia kan masih kecil, masih 8 tahun. Kenapa dia bisa memimpin bangsa itu dengan luar biasa? Jawabannya karena dia mengandalkan Tuhan dalam segala langkah hidupnya. Dia selalu, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan tolong saya mau begini, saya mau mengambil keputusan. Akhirnya Tuhan menggunakan dia
sebagai alat kesaksian Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita semua ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Kalau Yosia memiliki kemampuan atau diberikan talenta oleh Tuhan untuk bisa memimpin bangsa yang besar dalam usianya yang sangat muda, kita juga sudah pasti diberikan talenta masing-masing menjadi alat kesaksian Tuhan di dalam dunia ini. Contohnya, ada teman-teman atau adik-adik yang punya kemampuan untuk bermain musik. Bisa dilakukan, nggak mungkin bermain musik di gereja atau mengajarkan teman lain untuk bermain musik, atau di sekolah mengiringi teman-teman yang mau bernyanyi. Boleh, itu sudah menjadi alat kesaksian. Atau teman-teman yang memiliki talenta dalam bidang pelajaran, itu bisa kita menjadi anak yang rajin belajar, anak yang takut akan Tuhan, sehingga menjadi berprestasi. Kalau berprestasi, pasti juga di situ nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Adik-adik sekalian, adik-adik persekutuan anak dan remaja, kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Adik-adik, kita semua dilengkapi oleh akal budi dan talenta yang luar biasa, seperti yang sudah Kak Kalen contohkan tadi. Seperti juga Yosia yang sudah dilengkapi dengan talenta kepemimpinannya yang sangat baik sehingga ia dapat menjadi raja yang hebat, maka adik-adik semuanya dan Kakak Alen juga pasti kita terpanggil untuk mengembangkan talenta-talenta yang kita miliki. Sehingga kita bisa menceritakan betapa hebat dan baiknya Tuhan. Ketika kita berprestasi, ketika kita membantu teman, pasti orang-orang bilang, oh ini pasti anak Tuhan, karena dia sangat luar biasa. Adik-adik yang terkasih, kita juga dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat lewat talenta yang kita punya, karena kita pasti bisa menjadi alat kesaksian Tuhan. Jadi kalau adik-adik yang bisa bermain musik, bisa menari, bisa menunjukkan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan adik-adik semuanya ya. Yang pasti adik-adik semua adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan, yang dianugerahkan talenta yang luar biasa, walaupun kita semua masih ada di usia yang sangat muda sama seperti Yosia. Kalau Yosia bisa diberkati menjadi seorang raja yang hebat dalam usianya yang muda, kita pun pasti bisa menjadi alat perpanjangan pelayanan tangan Tuhan di dalam dunia ini. Kakak Alen pasti, Kakak Alen yakin dan percaya sungguh kita semua pasti akan dituntun, pasti akan diperlengkapi sama Tuhan. Tapi jangan lupa ketika kita menjadi berkat bagi banyak orang, di situ harus nama Tuhan yang dipuji. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh tinggi hati. Selalu andalkan Tuhan supaya Tuhan memakai kita sebagai alat kesaksiannya dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik adik-adik yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kalian akan memberikan tugas kepada adik-adik semuanya, yaitu namanya parade bakat. Jadi kalau ada adik-adik yang bisa bermain alat musik, boleh bermain alat musik, nanti minta papa dengan mama bantu rekam, kirim ke kakak-kakak pengasuh. Kalau ada yang punya bakat menyanyi, menari, dan lain-lain, mewarnai, menggambar, boleh difoto atau divideokan, kirim ke kakak-kakak pengasuh sektor adik-adik semuanya. Kakak Alen tunggu ya, terima kasih. Adik-adik yang terkasih, untuk mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, kalian ajak kita semua untuk menyanyi bersama-sama lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Masalah
Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sekarang kita akan sama-sama ada dalam doa syafaat. Kalian ajak semuanya untuk duduk yang manis, duduk yang rapi, sikap berdoa. Kita sama-sama mau ketemu Tuhan, kita mau menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, ada lagi ungkapan syukur yang kami anak-anak-Mu naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang hebat, Allah yang baik, yang senantiasa menyertai dan menuntun kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami, Tuhan telah mengumpulkan kami walaupun dari rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur untuk kesehatan, untuk hari baru pemberian Tuhan yang luar biasa masih Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman. Kiranya Tuhan memberkati firman yang telah kami dengar, bukan hanya kami dengar, tapi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami untuk menjadi seperti Raja Yosia yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, agar kami mau kemana saja, kami mau melakukan apa saja, kami melibatkan Tuhan dalam langkah hidup kami ya Tuhan. Tuhan mau memberkati kami, Tuhan mau menuntun kami, Tuhan mau menyertai kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan sehingga kami bisa menjadi alat kesaksian. Berkati kami lewat talenta-talenta yang Tuhan kasih, agar kami bisa menjadi Alkitab yang terbuka bagi siapa saja yang melihat kami. Dan di situ nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk semua orang tua kami yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, mendampingi kami untuk beribadah. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, jauhkan daripada susah, celaka, bara, bahaya, bahkan maut sekalipun. Tuhan jaga lindungi keluarga kami, kemanapun kami melangkah, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan yang baik, tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk dunia ini yang sedang menghadapi pandemi virus COVID-19. Kiranya Tuhan mau memberkati semua orang yang berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Tuhan berkati para tenaga kesehatan, para pemerintah, agar dengan kuasa nama Tuhan, biarlah pandemi ini cepat berlalu. Tuhan berkati semua tenaga kesehatan, pemerintah, dan siapa saja yang bekerja untuk memberantas virus ini, agar mereka tetap diberikan kesehatan. Tuhan mau melindungi mereka, Tuhan mau menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka beserta seluruh keluarga mereka. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk para pendeta, para majelis yang ada di gereja. Tuhan juga mau menyertai mereka dalam pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi COVID ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mau memberikan mereka kesehatan, kekuatan selalu kepada mereka. Tuhan jaga lindungi mereka dalam setiap pelayanan, berkati mereka beserta seluruh keluarga mereka ya Bapak. Tidak lupa kami berdoa untuk semua teman-teman yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini maupun yang tidak sempat mengikuti. Kiranya Tuhan mau mengetuk pintu hati teman-teman yang tidak sempat mengikuti, agar pada lain waktu mereka bisa ada bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang baik, tidak lupa kami berdoa untuk para papa, mama, opa, oma, kakak, adik, om, tante, teman-teman semua yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan mau memberkati tubuh mereka yang sakit, Tuhan mau jamah, Tuhan mau memberkati para tim medis dan juga obat-obatan yang mereka konsumsi, agar semua yang sedang sakit Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau pulihkan, dan di situ selalu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan, berkatilah kami dalam masa pendidikan kami, walaupun ada beberapa yang masih lewat online maupun yang sudah tatap muka. Tuhan berkati kami, lindungi kami dari semua yang jahat, dari sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun. Tuhan lindungi sertai kami,
di minggu yang baru, minggu yang masih penuh dengan tanda tanya, minggu yang masih sangat panjang ini. Tuhan mau memberkati, Tuhan melindungi kami kemanapun kami pergi. Tuhan ajar kami untuk menjadi masyarakat yang taat kepada Tuhan dan juga kepada pemerintah untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan Tuhan mau senantiasa menjaga melindungi kami. Berkati kami di minggu yang baru ini ya Bapa. Jaga lindungi sertai kami beserta keluarga kami. Dan Tuhan juga mau memberkati orang-orang yang menyayangi bahkan membenci kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Adik-adik sekalian, sebelum menutup ibadat kita pada pagi hari ini, kalian ajak semuanya untuk berdiri. Dalam sikap berdoa, kita menyanyi lagu Saya Mau Ikut Yesus. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sekarang kita sudah ada pada penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kalian ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita berdoa dan kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kasih sayang dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami dari awal kami beribadah hingga pada saat ini. Tuhan, sekarang kami sudah selesai dengan ibadah kami. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini agar ibadah ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjaga melindungi kami. Tuhan sertai kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu yang akan kami lewati. Dan kami mau mohon berkat dari Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunan dari Roh Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik sekalian, kita sudah ada pada akhir ibadah kita. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti ibadah. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Jangan lupa rajin-rajin mencuci tangan dan jangan ada dalam tempat yang berkerumun. Terima kasih untuk Bapak Mama dan semua yang sudah mendampingi adik-adik. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Shalom.